pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kesehatan dan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliaulah yang kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Apoteker Meki Pranata, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen Fakultas Farmasi, khususnya program studi sarjana farmasi di Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang. Perkenankan, hari ini saya akan menjelaskan modul farmakoterapi kardiovaskular dengan kode FF6108022. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi untuk mengikuti sertifikasi dosen pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Gambaran umum pada modul farmakoterapi kardiovaskular merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi sarjana farmasi di semester 5 yang terdiri dari 3 SKS atau 3 lembar belajar mahasiswa dalam waktu pelaksanaan selama 3 minggu. Jumlah pertemuan kuliah pakar sebanyak 15 kali, small group discussion 6 kali, dan 6 kali kegiatan di laboratorium skill atau praktikum. Selama saya menjadi dosen, saya mengajar dengan menerapkan metode DAA atau dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah saya mengajarkan modul farmakoterapi kardiovaskular sesuai dengan jadwal yang telah tersusun dan tertulis dalam buku modul dan rencana pembelajaran semester. Tentunya, materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mahasiswa pada modul farmakoterapi kardiovaskular meliputi 1. Capaian pembelajaran sikap, 2. Capaian pembelajaran pengetahuan, 3. Capaian pembelajaran keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan CPL, modul farmakoterapi kardiovaskular terdapat 13 CPL yang meliputi 1. Menjelaskan pertimbangan pemilihan obat, 2. Menganalisis kesesuaian rancangan terapi obat, 3. Mengidentifikasi masalah terkait obat, 4. Mampu melakukan screening resep, 5. Mampu menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan suami medikasi, 6. Mampu menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien, 7. Mampu mencari, mengevaluasi, dan menyiapkan informasi obat, 8. Mampu memberikan informasi tentang obat dan pengobatan, 9. Mampu bekerja dalam tim, 10. Mampu mengelola tugas mandiri, 11. Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi atau data, 12. Mampu bertanggung jawab atas tugas mandiri dan kelompok, 13. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Untuk sub CPNK atau capaian pembelajaran modul kardiovaskular pada topik hipertensi yang akan diikuti oleh mahasiswa program studi sarjana farmasi adalah 1. Mahasiswa mampu memahami definisi penyakit hipertensi, 2. Mahasiswa mampu memahami secara etiologi penyakit hipertensi, 3. Mahasiswa mampu memahami faktor risiko penyakit hipertensi, 4. Mahasiswa mampu memahami klasifikasi penyakit hipertensi, 5. Mahasiswa mampu memahami patogenesis dan patofisiologi penyakit hipertensi, 6. Mahasiswa mampu merumuskan manifestasi klinis penyakit hipertensi, 7. Mahasiswa mampu memahami atau mengetahui pemeriksaan penunjang hipertensi, 8. Mahasiswa mampu menetapkan tujuan terapi pada penyakit hipertensi.
9. Mahasiswa mampu menentukan tata laksana terapi farmakologi berdasarkan evidence-based medicine. 10. Mahasiswa mampu menentukan tata laksana terapi farmakologi penyakit hipertensi disertai komplikasi berdasarkan evidence-based medicine. 11. Mahasiswa mampu memberikan informasi non-farmakologi penyakit hipertensi. 12. Mahasiswa mampu memahami monitoring efek samping obat pada farmakoterapi hipertensi. 13. Mahasiswa mampu melaksanakan konseling penyakit hipertensi. Sebagai bentuk interaksi saya dengan mahasiswa, perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan modul ini menggunakan strategi problem based learning atau dikenal dengan PBL. Dengan metode diskusi tutorial atau dikenal dengan small group discussion, ini menggunakan 7 jump step, kuliah pakar dan belajar keterampilan klinik di laboratorium, serta komunikasi melalui learning management system di Sistem Informasi Mahasiswa Akademik Universitas Islam Sultan Agung. Untuk sistem asesmen pada modul farmakoterapi kardiovaskular terbagi menjadi 3. 1. Nilai pelaksanaan diskusi tutorial atau nilai small group discussion, ini sebesar 15%, yang meliputi kehadiran aktivitas interaksi dan kesiapan materi dalam diskusi. 2. Nilai praktikum atau skill lab sebesar 30%. 3. Nilai ujian yang terbagi menjadi 2. Ujian tengah modul atau dikenal dengan mid sebesar 27,5%. Untuk ujian akhir modul sebesar 27,5%. Penetapan nilai akhir modul. Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai harian SQD dikali 15 ditambah nilai skill lab dikali 30 ditambah nilai ujian modul dikali 55 kemudian dibagi dengan 100. Untuk penentuan standar kelulusan ditetapkan dengan judgment Wonderland. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran yang saya laksanakan bersama mahasiswa dalam modul farmakoterapi kardiovaskular dengan materi hipertensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi'islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sayyidina wa rasulina wa amin ya rabbal alamin. Dan yang bukan beragama muslim bisa berenang secara mandiri. Ada yang non muslim? Oh iya, kebetulan anak wali saya. Baik, siang hari ini ya saya akan mengajarkan materi terkait dengan hipertensi. Iya, sebelum kita masuk ke hipertensi, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran mahasiswa, yaitu mampu menjelaskan cara definisi, etiologi, patogenesis, patofis, kemudian mampu merumuskan manifestasi klinis, menetapkan tujuan terapi, menentukan tata laksana terapi, farmakologi dan non-farmakologi, monitoring efek samping obat, serta melaksanakan konseling pada penyakit hipertensi. Banyak sekali ya yang harus dipelajari. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah hipertensi tekanan sistolik beserta dengan diastolik. Normalnya berapa tekanan darah itu? Normalnya adalah 120 mmHg per 80. Nggak normalnya lebih dari 140. Itu sudah masuk kategori tidak normal. Sehingga kalau ada tekanan darah lebih besar dari 140, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Tapi jangan sampai
pemeriksaan 140 dikategorikan 1 hari ya. Jadi pemeriksaan itu harus dipantau kurang lebih 3 hari. Jadi kalau teman-teman tadi datang dari lantai 3 turun ke bawah kemudian dicek tekanan darah ternyata tinggi, itu bukan hipertensi tapi pengaruh dari denyut jantung. Secara etiologi hipertensi dibagi menjadi 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer ini dipengaruhi kepekaan natrium, suka makan garam ya, hati-hati jangan makan terlalu banyak garam. Kemudian kepekaan terhadap stres ini juga sangat mempengaruhi, terutama saat mahasiswa mengerjakan laporan yang terlalu banyak. Kemudian kalau mahasiswa praktek di tempat praktek yang berbulan-bulan jauh dari tempat keramaian, hanya kesepian saja yang ada gitu ya. Kemudian resistensi insulin, yang faktor lingkungan, diet, merokok, stres, emosi, sama obesitas. Obesitas perlu diperhatikan. Mohon maaf saya tidak sedang menjudge Anda terlalu gemuk atau tidak, tapi obesitas memang perlu diperhatikan, terutama pada wanita hamil ya. Salah satu program pemerintah adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak ya. Kemudian hipertensi sekunder, penyebabnya dapat ditentukan antara lain kelainan pembuluh ginjal, kemudian tiroid, sama penyakit adrenal. Ini sangat mempengaruhi sekali, terutama pada faktor pengaruh hormon renin, aldosteron, angiotensin sistem ya. Itu yang sangat mempengaruhi proses kenaikan hipertensi. Cara patofisiologi ini adanya peningkatan aktivitas simpatis, aktivasi beta 1 di jantung dan alfa 1 pada otot polos. Perlu kita ketahui bahwa beta 1 itu ada di jantung, beta 2 ada di paru, beta 3 ada di otot polos. Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap obat-obat yang akan diminum oleh pasien. Kemudian apa yang terjadi? Akibatnya terjadi kenaikan kadar output dan peningkatan tekanan perifer sehingga tekanan darah meningkat. Nah, kemudian ada pengaruh dari ras, ya ini yang saya sampaikan tadi, renin, angiotensin, aldosteron, sistem hormonal yang kompleks berperan untuk mengontrol sistem kardiovaskular, terutama pada ginjal, ya, terutama pada ginjal. Ini sangat mempengaruhi sekali. Kemudian karena terjadinya penurunan aliran darah ke renal mengakibatkan terjadinya penurunan nilai glomerulus filtrasi rate. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan retensi garam dan air yang harusnya itu bisa dikelola secara mandiri, secara otomatis oleh ginjal kita, tetapi karena ada pengaruh hormon ini mengakibatkan nilai garam dan air ini menjadi meningkat dalam tubuh. Ini memacu terjadinya peningkatan volume darah. Karena terjadi hal demikian, hal ini juga diikuti terjadi dengan peningkatan kardiak output. Penurunan aliran darah berimbas pada peningkatan renin, ya, terutama pada angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ini juga sangat berperan terhadap obat-obat yang akan dikonsumsi oleh pasien, terutama obat golongan ACE inhibitor dan ARB, ya. ARB adalah angiotensin reseptor blocker. Nah, kemudian ini memacu aldosteron untuk meningkatkan retensi air dan garam sehingga terjadi peningkatan volume darah dan kardiak output. Secara manifestasi tanda penyakit hipertensi ini bisa terlihat pada kondisi nyeri kepala pada pagi hari, ya. Ini bukan karena dia hipotensi, ya. Siklus sirkadian pada manusia pada pagi hari biasanya terjadi hipotensi. Mulai aktif tekanan darah meningkat itu mulai pukul 6 sampai dengan malam, ya. Nah, itu biasa siklusnya. Tapi kalau pagi itu sudah terjadi penurunan, yaitu hipotensi. Kemudian tekanan darah di atas normal ini bisa menggunakan tensimeter, tetapi perlu diperhatikan pengecekannya tidak perlu menggunakan tetapi pengecekannya harus dilihat kondisi pasien, ya. Kondisi pasien
seperti tadi saya contoh, kalau kalian dari lantai 3 ke lantai 1 kemudian dicek tekanan darahnya, itu salah ya, itu salah. Kemudian wajahnya kemerahan, ini bukan Humairah ya, bukan Humairah, tetapi memang dia menahan kesakitan. Atau bukan karena faktor menggunakan flash on ya, bukan ya. Biasanya wanita itu kan flash on ya, misalnya itu. Istilah. Nah, ini faktor risiko pada hipertensi yang bisa dirubah ya, yang tidak dapat dirubah. Kalau dilihat faktor umur, ya ini penelitian saya tahun 2020 ya, prevalensi kelompok usia lebih dari 55 tahun ini memang besar ya. Jadi semakin tua maka faktor tensi pembuluh arteri juga semakin berkurang ya, sehingga tekanan darahnya sangat cepat terjadi. Kemudian ada perubahan struktur pada pembuluh darah sangat besar. Kemudian jenis kelamin, pria lebih banyak mengalami tekanan darah sistolik dibandingkan dengan perempuan. Ada yang tahu kenapa? Salah satunya merokok, kemudian kenapa mas? Ayo apa? Pada lagi. Salah satunya dimarahin sama atasan ya. Hah? Dimarahin sama istri juga iya. Tahu aja. Kemudian pada wanita ini memasuki fase menopause ya, prevalensi lebih sedikit tapi lebih banyak pada faktor hormonal. Nah ini biasanya faktor hormonal ini juga sangat mempengaruhi, terutama pada penggunaan obat pil KB ya, yang sering keluar pada saat. Kemudian keturunan atau genetik, nah ini sulit sekali ya diperbaiki. Kalau misalkan ada kakek orang tua terus beliaunya otomatis ya, secara otomatis faktor genetik tidak bisa dirubah. Tapi yang perlu kita rubah adalah lifestyle. Oke, lifestyle-nya harus dirubah. Kemudian faktor risiko yang bisa dirubah, nah ini konsumsi garam, kemudian mengurangi tingkat stres kita, kemudian merokok ya, untuk yang laki-laki dan perempuan ini hindari rokok karena kadar nikotin ini sangat berperan dalam meningkatkan vasokonstriksi. Saya salah satu termasuk mahasiswa yang ikut juga penelitian mengenai nikotin, dan ternyata memang ada kadar nikotin pada orang yang perokok pasif, ya, bukan perokok aktif. Kemudian ada pengaruh obat hormon. Nah ini hormon estrogen biasanya lebih banyak di obat pil KB. Ya. Tujuan pengobatan terapi menurunkan tekanan darah, mencegah perkembangan penyakit kardiovaskular, menurunkan mortalitas serta menjaga kualitas hidup pasien. Ini bisa diukur ya, kualitas hidup pasien menggunakan kuesioner SF36. Kemudian terapi farmakologi untuk sesuai stage yang menurut Joint National Committee 7 atau JNC 7 untuk normal kurang dari 120/80 ini normal ya. Tanpa ada perubahan lifestyle, boleh makan sebebas-bebasnya. Kemudian untuk prehipertensi 120 sampai dengan 139. Kemudian ini perlu modifikasi lifestyle. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau tekanan darahnya sudah mulai mencapai 139, perlu dengan catatan tidak dikhusus pada orang yang sehabis lari-lari ya. Kemudian untuk stage 1 140 sampai 159. Nah ini sudah mulai menggunakan treatment pengobatan. Beberapa obat yang perlu digunakan kalau dia mulai di 140 sampai dengan 159 ini banyak ya, variasinya banyak. Kalau aturan BPJS itu cukup menggunakan golongan CCB, contohnya amlodipin ya, contohnya amlodipin. Amlodipin termasuk CCB non dihidropiridin atau dihidropiridin? Dihidropiridin ya. Wah pintar semua nih. Kemudian ini ada tipe diuretik ya. Ada berapa tipe diuretik mas? Hah? Lo itu sama dengan kuat. Oke, kemudian Diazid, kemudian ada anhidrase,
Kemudian ada, ya nanti kita lihat ya. Kemudian beberapa yang perlu pertimbangan saat memberikan adalah S inhibitor. Salah satu obat golongan S inhibitor. S inhibitor, iya. Contoh obatnya, captopril, lisinopril, ya dan sebagainya ya. Ramipril, kemudian ARB, antiretroviral receptor blocker. Ayo Pak. Valsartan, sartan, yang diam aja, ya. Kemudian kalau beta blocker, propanolol, gitu ya, atenolol, ya. Bisoprolol itu banyak sekali. Kemudian CCB, termasuk yang tadi amlodipin, ya, nifedipin, atau dia bisa diberikan dengan kombinasi. Ya. Kalau sudah dengan komplikasi perlu ditambahkan sesuai dengan gangguan komplikasinya. Kemudian untuk stage 2, ini lebih dari 160 sampai 100, ini perlu monitoring ketat, dan sampai pasien terlewatkan. Ya. Biasanya dia menggunakan 2 kombinasi atau lebih, diberikan thiazid dan S inhibitor atau ARB atau beta blocker atau dengan golongan CCB. Ini boleh kombinasikan sesuai dengan kasus pada pasien. Apalagi pasien yang mengalami komplikasi dengan penyakit yang lain. Contoh kasus yang sering ditemukan adalah, kalau kita perhatikan di puskesmas ada pemberian amlodipin beserta dengan libenplanin. Ini merupakan salah satu pasien hipertensi dengan gangguan diabetes. Nah, kalau kita perhatikan secara mekanisme obat, ya, mekanisme obat amlodipin ini merupakan golongan CCB. Dengan mekanisme obat dia memblok CA2+ di arteri. Nah, kemudian pasien sudah minum nih obat hipertensi, dia sudah diblok CA2+. Sedangkan pasien mengalami diabetes mellitus, dia konsumsi obat glibenclamid. Sedangkan kita tahu bahwa CA2+ di dalam tubuh manusia itu akan mengganggu produksi insulin yang dikeluarkan oleh beta pankreas. Nah, oleh glibenclamid golongan apa? Glibenclamid golongan apa? Sulfonylurea atau biguanide? Sulfonylurea. Oleh glibenclamid, ya, dia blok CA2+ supaya tidak masuk ke dalam beta pankreas. Supaya apa? Supaya beta pankreas tetap mengeluarkan hormon insulin sesuai normalnya. Jadi CA2+ kemana larinya? Larinya di ginjal. Semua disimpan di ginjal. Sampai saat untuk terapi non farmakologi ini rekomendasi terkait olahraga, yakni aerobik yang tidak konsumsi alkohol, ini nggak boleh. Alkohol dan kita sebagai muslim ini haram, ya, nggak boleh, haram sekali. Kemudian tidak merokok, ya, kemudian lakukan meditasi pada pukul 3 pagi. Ini sangat membantu sebetulnya meditasi ini. Makanya kenapa pasien-pasien hipertensi sangat dianjurkan untuk bermeditasi pada pukul 3 sesuai anjuran Rasulullah kan. Rasulullah itu menganjurkan apa? Bangunnya di 3/4 malam, ya. Kemudian untuk monitoring efek samping obat-obat antihipertensi, di sini ada antidiuretika, S inhibitor, antiretroviral receptor blocker, ada kalsium kanal blocker sama dengan beta blocker. Ini beberapa contoh obat S inhibitor, ada captopril, lisinopril, ramipril. Yang jadi pertanyaan lagi Pak, golongan obat S inhibitor yang lebih toleran terhadap batuk kering yang mana? Lisinopril, ya. Dia lebih toleran kepada pasien yang mengalami batuk kering. Kalau terjadi efek samping pemberian lisinopril, ya, atau pemberian captopril, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia batuk kering. Batuk kering obatnya apa? Batuk kering obatnya apa? Dextromethorphan, ya, dextromethorphan. Batuk kering pemberian dextromethorphan. Kemudian
ini tadi ya, kita lihat yang ini ayat 1, indikator, kemudian ayat 2, fokus pada ayat respon blocker. Oke, sampai sini kalian enggak? Ya. Jadi kalau itu kan efek sampingnya satu poin. Ya. Bapak tadi memberinya dextroamphetamine. Ya. Misal kita nggak ambil dextro, terus apa boleh dihentikan penggunaannya, itu efek samping hilang Pak? Efek samping? Efek samping baca poinnya. Iya, sampai menunggu efek sampingnya hilang itu kan lama. Di dalam darah dia cukup lama bertahannya. Ada yang berpendapat nggak boleh diberi dextro? Nggak boleh diberikan dextro. Boleh diberikan dextro. Boleh diberikan dextro. Boleh, tidak masalah. Kalau untuk yang dokter ini. Ada pendapat lain? Ada nggak pendapat lain? Tidak apa-apa. Yuk, bagus itu pertanyaannya. Kalau kita stop justru nggak boleh. Penggunaan obatnya dilanjutkan setelah obatnya habis kan efek sampingnya hilang sendiri Pak. Tapi kan dia harus konsumsi terus. Iya kan? Nah itu yang tadi kita itu harus konsumsi terus. Nggak boleh dihentikan. Berarti nggak patuh nih ngasih tau pasien salah ini berarti. Ada penggunaan kaprolil kan menyebabkan efek samping batuk Pak. Ya. Kapan kita merekomendasikan untuk diganti sama Sinopil? Kapan rekomendasikan ganti? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau ganti satu golongan itu jarang. Ya, jarang diganti satu golongan. Biasanya kalau penggantian satu golongan, lihat kondisinya dulu. Pasien ini dengan kombinasi dengan komplikasi penyakit apa? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau dia hipertensi dengan penyakit gangguan gagal ginjal, maka kita bisa switch ke golongan angiotensin reseptor blocker. Paham? Salah satunya adalah valsartan sama kandesartan. Problemnya lagi adalah obatnya yang mahal. Oke. Boleh konsumsi obat. Konsumsi obat pada pagi hari, ya. Konsumsi obat dengan air putih. Ini perlu disebutkan minumnya dengan air putih, ya. Oke, kemudian untuk perempuan jika konsumsi vitamin B ini perlu diperhatikan. Kalau terjadi kenaikan berlanjut tekanan darah, maka perlu melakukan kontrol pada pasien, pada dokter, ya, kepada dokter. Oke, ada yang bertanyakan Mas Iqbal? Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak salah. Akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.